Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar sahabat semua? Hari ini kita melakukan pengamatan ya, dan ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk perbaikan cara menanam berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata tanaman ini itu cenderung menghadap ke sana ya. Nah, ternyata kalau di sana itu adalah sinar matahari pagi. Wah, ini kebetulan agak mendung ya. Nah, itu ya, ini kebetulan agak mendung. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, ini dominan pertumbuhan itu menghadap ke matahari pagi atau ke timur ini. Ini kita perhatikan, yang lain sama ini. Ya, kalau 1, 2 mungkin ini ya, tapi ini hampir semua. Nah, ini juga sama, dominan ke sana semua. Ini kebetulan bangunan itu juga menghadap ke timur. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini juga sama, dominan ke timur ya, atau ke timur itu lebih segar. Ini kemarin juga menghadap ke sana, ini kita putar. Nah, ini sama semua ya, jadi dominan menghadap ke timur. Oleh karena itu, ini nanti bisa menjadi inspirasi manakala kita mendapatkan bibit tanaman yang kemudian agak sedikit miring ya. Jadi nanti agar seimbang, itu cara nanamnya kita posisikan sebagaimana mestinya agar tanaman itu bisa seimbang. Nah, ini apokat juga sama, apokat juga menghadap ke sana. Nah, itu sinar mataharinya itu ya, hampir sama ini ya. Jadi cenderung yang sebelah barat itu cenderung lebih kecil ya. Nah, ini juga sama, padahal yang kita pilih waktu itu hampir seimbang. Oleh karenanya perlu kita perhatikan pola penanaman agar tanaman itu bisa seimbang, itu sebisa mungkin seperti ini. Nah, ini juga awalnya tanamannya miring ya, kalau kita perhatikan. Nah, kemudian dia muncul tunas sebelah sini yang cenderung lebih muda ini. Nah, ini lebih muda ya, warnanya lebih hijau, masih hijau, tapi apa istilahnya, vigor atau bongsor ya. Jadi cepat pertumbuhannya yang ini. Nah, ini tanaman awalnya kayak gini. Nah, ini pas sekali ini. Jadi saran bagi sahabat semua, manakala nanti mendapatkan bibit yang agak miring, itu bisa diimbangkan dengan cara menanam posisi tanamnya ya. Nah, kayak gini juga sama, ini awalnya juga miring, kemudian muncul ini ya. Ini kan masih muda. Nah, harapannya nanti ini bisa menyusul besarnya daripada ini, sehingga tanaman itu akan seimbang ya. Kita cek yang lain. Nah, ini juga sama, ini kalau dulu seimbang ini. Nah, ini kalah ini. Jadi tanaman cenderung miring ke sinar matahari ya. Oleh karenanya terutama bibit apokat yang sambungannya miring nanti bisa diposisikan agar tanaman ini seimbang ya. Jadi dilihat pun sudah menarik. Kita perhatikan ya. Nah, ini kita perhatikan dari sekian banyak jenis bibit yang ada, itu beberapa ternyata tampak miring ya. Kita ambil saja sampelnya seperti ini. Nah, seperti ini sahabat semua ya. Ini kan tunasnya hanya di sini ya. Jadi seperti tanaman tadi, sebisa mungkin nanti dalam penanaman di sebelah sini yang paling banyak terkena sinar matahari, terutama pagi ya. Mungkin kata guru kita dulu, vitamin D untuk pertumbuhan itu di pagi hari ya.
Jadi sebisa mungkin ini mendapatkan sinar matahari yang paling banyak. Harapannya nanti muncul tunas di sini kayak tadi ya. Jangan seperti ini, jangan dibalik. Nah, ini nanti tanaman makin miring ini ya. Kalau kemudian tanamannya seperti ini agar berimbang. Nah, tadi kan kita perhatikan juga ya, ada yang sudah besar dan akhirnya miring ya. Nah, mungkin bisa jadi kita pilah mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan yang lebih kecil kita kasih yang kemungkinannya akan mendapatkan cahaya lebih banyak. Atau kalau enggak, kita posisikan seperti ini ya, sehingga nanti muncul tunas baru di sini, sehingga tanaman ini betul-betul berimbang ya. Jadi tanaman itu dilihat menarik dan tidak miring ya. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaannya juga bagi sahabat semua yang membeli bibit tanaman yang posisi masih seperti ini dan masih memungkinkan di bawahnya itu muncul tunas. Sebisa mungkin tunas yang ada di bawah sambungan maksudnya, itu dipotes ya. Kita cek ya. Nah, ini ada yang seperti ini muncul kayak gini. Nah, ini kan di bawah sambungannya di sini. Kemudian muncul tunas di bawahnya sambungan. Nah, ini kita bersihkan ya, sehingga harapannya tanaman fokus tumbuh di bagian atas sambungan ya. Jadi tanaman ini betul-betul sesuai dengan harapan. Nah, ini sahabat semua, kita perhatikan ya. Nah, ini menarik ini. Ini dia ketutup sama tanaman yang lain dan ini terbuka, dan ini sinar matahari kebetulan agak serong ke sana. Ya, itu ya. Nah, ini muncul tunas seperti ini. Sehingga nanti tanaman ini akan berimbang ya. Jadi tanaman tidak miring ke sebelah atau salah satu. Ya. Nah, ini tampak sekali subur banget, soalnya habis kita rabuk dengan mikroba fotosintesa. Nah, yang kayak gini kita potesi ya, sehingga tanaman betul-betul terfokus sesuai dengan sambungan yang kita kehendaki atau jenis yang kita sukai ya. Nah, kayak gini juga. Begitu sahabat semua untuk sharing informasi pada pagi hari ini. Harapannya tanaman nantinya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau bisa seperti ini ya. Jadi pohonnya dilihat pun cukup menarik ya, berimbang antara kanan dan kiri, antara sisi utara dan selatan hampir berimbang. Jadi ibarat kata itu seperti pohon apa ya? Wah, tapi ini nyebut partai ya. Jadi kayak pohon apa ya, gambar pohon-pohon itu ya. Jadi kayak pohon Golkar gitu ya. Mohon maaf ini bagi yang tidak berkenan, maksud saya untuk menggambarkan tanaman itu menarik, dan nanti harapannya dengan posisi seperti ini, berimbang seperti ini, buahnya bisa maksimal. Karena buah terutama seperti yang kita contohkan tadi, jambu, apokat, itu kan di bagian pucuk ya, sehingga makin banyak potensi pucuk yang terkena sinar matahari. Harapannya nanti buahnya bisa maksimal karena titiknya juga maksimal. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan tetap sehat, semangat ya. Salam dari Raja Tani, Boyolali, Indonesia.